Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat sehat selalu melekat kepada diri kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas, kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah yang nantinya menambah timbangan kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin. Sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan keistimewaan Yaumul Jum'ah atau keistimewaan hari Jumat. Ada apa di hari Jumat? Nah, biar kita lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah-ibadah di hari itu. Menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lain. Berikut saya sampaikan beberapa hadisnya. Yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Khairu yaumin, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Pada hari itulah Nabiullah Adam diciptakan. Fihi khuliqa Adam. Jadi yang pertama, kenapa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam atau hari yang baik? Itu yang pertama ternyata adalah di dalamnya atau di hari Jumat itu khuliqa Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah, dan yang kedua adalah pada hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Jadi pada hari Jumat pula Nabi Adam setelah diciptakan itu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Nabiullah Adam dikeluarkan dari neraka, dari surga. Makanya penting. Dan yang terakhir, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Namun yang menjadi pertanyaan, Jumat kapan ini? Lah ini yang tidak ada yang tahu. Jangan-jangan Jumat besok, wallahu a'lam. Nah ini, makanya kenapa kemudian di hari Jumat itu kita sebagai seorang muslim
dianjurkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kan banyak ya sekarang gerakan-gerakan hari Jumat itu ya, ada yang sedekah nasi di hari Jumat, ada yang berbagi ya di hari Jumat, karena mungkin mengetahui fadilah-fadilah yang ada di hari Jumat tersebut. Kenapa enggak di hari yang lain, hari Minggu misalnya? Enggak kan, enggak ada, mesti hari Jumat. Itu. Kemudian dari Abu Lubanah Al-Badri, ini hadis yang lain jemaah sekalian, agar kita lebih mantap. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah, penghulu dari semua hari itu adalah hari Jumat. Wa a'dhamuha indahu, hari Jumat itu merupakan hari yang paling agung di antara hari-hari yang lain. Wa a'dhamu indallahi azza wa jalla minal fitri wa yaumil adha, dan hari yang paling agung di sisi Allah bahkan melebihi keagungannya hari Yaumu Idul Fitri dan Yaumu Idul Adha. Wa fihi khamsu khilalin, pada hari Jumat itu terjadi 5 peristiwa. Nah, kalau di hadis ini ada 5 peristiwa. Khalaqallahu Adam wa uhbitallahu fihi ilal ardi wa fihi tawaffallahu Adama wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa atahu Allahu tabaraka wa ta'ala iyyahu ma lam yas'al haraman. Wa fihi taqumus sa'atu ma min malikin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yusfiqana min yaumil jumu'ah. Yang artinya demikian jamaah sekalian. Pada hari Jumat itu terjadi 5 peristiwa. Pertama, Allah menciptakan Nabiullah Adam. Kemudian Allah menurunkan Adam ke bumi. Kemudian Allah mewafatkan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam juga wafat pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu pula ada suatu saat di mana tidak ada seorang hamba pun memohon sesuatu padanya kecuali akan dikabulkan permohonannya selama yang dimintanya bukan sesuatu yang haram. Loh ini jamaah. Jadi Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya selama permintaan itu tidak perkara yang haram atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta pada hari Jumat itu pula terjadi kiamat, tadi sama-sama yang di atas, dan tidak ada satu malaikat muqarrabin pun, begitu juga langit, bumi, angin, gunung atau lautan, melainkan semuanya takut kepada hari Jumat. Jadi langit, bumi, itu angin, itu semuanya takut pada hari Jumat. Kalau apa? Terjadi hari kiamat. Nah ini. Maka di dalam surat Az-Zalzalah kalau kita lihat terjemahannya itu jamaah sekalian, sungguh sangat menakutkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kan ya, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Masya Allah, bisa kita bayangkan kalau kita lihat gempa-gempa yang terjadi itu baru contoh kecil, belum apa-apa. Makanya sungguh sangat mengerikan. Nah, kalau sudah ingat demikian jamaah sekalian, apa kita sebagai seorang hamba ini, apa yang harus kita lakukan? Bekal kita itu apa? Sudah siapkah? Nah, maka dengan mengetahui hal-hal seperti ini, harapan kita wabil khusus kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan secara online, kita bisa bersemangat dalam kebaikan. Semakin hari umur kita semakin
berkurang. Maka jangan sampai kita menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak tahu kapan hari akhir itu akan tiba. Kalau hari akhir akan tiba, taubat kita tidak ada gunanya. Kalau matahari sudah terbit dari barat kemudian terbenam di timur, maka ketika itu taubat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Quran itu hilang tulisannya. Jadi jamaah sekalian, besok ketika hari akhir itu mushaf Al-Quran itu akan hilang tulisannya. Pumpung itu belum terjadi, mari bertilawah Al-Quran, mari membaca Al-Quran. Nah, ini. Kemudian yang kedua, itu tadi hadis tentang keistimewaan hari Jumat. Yang kedua adalah hukum berdoa pada hari Jumat. Nah, ini agama Islam amat menganjurkan untuk bersungguh-sungguh jamaah dalam melakukan doa, khususnya jelang-jelang atau detik-detik akhir pada hari Jumat. Nah, ini di antara lain, ini dari Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, pada suatu ketika aku mengatakan waktu itu Rasul sedang duduk dalam kitabullah. Kita mendapatkan keterangan bahwa pada hari Jumat itu ada suatu saat atau suatu waktu di mana tiada seorang hamba mukmin yang melaksanakan sholat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang waktunya itu bertepatan dengan saat waktu tersebut, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Loh, ini jadi jamaah, di hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu itu sangat-sangat mustajabah, tapi nggak tahu kapan waktunya ini. Maka ada yang mengatakan saat di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di waktu itu. Makanya biasanya kenapa saat khotib duduk itu panjenengan berdoa, kemudian Bilal biasanya membaca sholawat gitu ya. Itu kesempatan bagi mukmin yang hadir atau jamaah yang hadir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saat khutbah sedang dilaksanakan kita stop untuk berzikir, kita nggak boleh berzikir, nggak boleh apa. Nah, itu kesempatan setelah imam khotib duduk di antara dua khutbah itu silakan monggo berdoa. Barangkali itu adalah waktu yang mustajabah di situ. Berdoa sebanyak-banyaknya. Itu nggih. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, semampu kita. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya sudah dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia, ya sudah monggo dengan bahasa Jawa. Nah, gitu. Tapi ada yang mengatakan lagi tidak di waktu itu. Ada yang mengatakan lagi adalah setelah sholat asar atau di akhir-akhir hari Jumat. Ada yang mengatakan itu. Makanya ya bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya dua-duanya aja dilakukan. Siapa tahu dapat di antara dua itu kan gitu. Jadi setelah kita sholat asar di hari Jumat itu kita perbanyak doa sampai kemudian huru bisam, sampai kemudian habis waktu asar kita perbanyak doa. Nah, ini yang pertama untuk motivasi kita. Kemudian yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang saya sampaikan tadi, yaumul jum'ah isnata asrata sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Loh, ini hadisnya. Hari Jumat itu terdiri atas 12 saat atau 12 waktu. Di antaranya terdapat satu saat waktu di mana tidak ada seorang hamba muslim pun yang memohon sesuatu kepadanya
memohon kepada Allah dan waktunya bertepatan dengan saat atau waktu itu, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka carilah waktu itu pada waktu-waktu terakhir setelah sholat asar. Ini nggih, monggo kita amalkan agar apa? Kita mendapati doa-doa kita ini dikabulkan. Dan yang menjadi catatan lagi, kalau misalnya doa kita belum dikabulkan, maka jangan putus asa, terus saja berdoa. Kalau kita hadir di majelis taklim saat Muharram kemarin, ya Ustadz Ma'adin menyampaikan bahwa doa kita ini ada yang dikabulkan secara langsung di dunia, ada yang nanti ditangguhkan di akhirat. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini nggih. Kemudian yang ketiga tadi memperbanyak doa. Sekarang hukum memperbanyak sholawat pada malam hari dan hari Jumatnya. Nah, dari Aus bin Aus radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adamu alaihi salam, wa fihi kubida, wa fihi nafkha, wa fihi sa'qa, fa aqsiru alayya minas shalah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka qad urimta? Qala innallaha azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Artinya demikian, di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabiullah Adam diciptakan, dan pada hari itu pula diwafatkan, serta pada hari itu pula ditiup sangkakala, artinya hari kiamat, dan dimatikan semua umat manusia. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat atasku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana caranya bacaan sholawat itu disampaikan kepada engkau, padahal waktu itu jasad engkau telah hancur lulu? Nabiullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu ya masih utuh jemaah sekalian, tidak hancur. Apalagi jasad orang-orang yang soleh, jasad orang-orang yang hafal Al-Quran, jasad orang-orang yang selalu berbuat baik di dunia, insya Allah jasadnya atau bumi itu tidak akan berani untuk menghancurkan jasadnya. Nah, ini. Kemudian Ibnu Al-Qayyum berkata, disunahkan memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi pada hari dan malam Jumat. Jadi pada hari Jumat dan malam hari Jumat, berarti Kamis malam Jumatnya. Nabi bersabda, aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati wa laylatal jum'at. Perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat atasku pada hari dan malam Jumat. Jadi jangan kemudian terasumsi kepada kita malam Jumat itu ngapain aja, kemudian ngobrol saja. Perbanyak ini. Nanti ada amalan-amalan yang lain, bacaan-bacaan surat apa yang bisa kita lakukan akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah sholawat tadi ya, dan banyak macam sholawat jamaah sekalian. Paling singkat Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Paling singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo sak kersa jenengan sebisa jenengan baca sholawat
sebanyak-banyaknya pada hari Jumat dan malam hari Jumat. Karena sholawat yang kita baca itu akan disampaikan atau akan nyampe kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu. Nih. Kemudian yang berikutnya, hukum membaca surat Al-Kahfi. Nah, sekarang surat Al-Kahfi kita sering dengarkan ya jamaah. Malam Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi. Apakah ada hadisnya, dalilnya bagaimana? Nah, ini kita akan bahas. Jadi jamaah, sunnah hukumnya membaca surah Al-Kahfi pada malam dan siang hari Jumat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah." Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri, maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumat. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Surat Al-Kahfi itu ada pada juz 15 setelah surat Al-Isra. Monggo nanti jenengan buka di situ. Tidak panjang juga, Pak. Juz 15 setelah surat Al-Isra itu ada surat Al-Kahfi. Nah, di situ monggo bisa diamalkan ketika malam Jumatnya atau pada hari Jumatnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai, yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Loh, ini fadilahnya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga apa? Hingga menjulang ke atas langit, subhanallah, dan akan meneranginya pada hari kiamat serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat. Enak tahu jamaah sekalian? Diampuni dosa-dosa di antara dua Jumat. Ini bagi yang sudah istiqomah membaca surat Al-Kahfi. Syekh Muhammad Abduh berfatwa tentang makruh hukumnya membaca surat Al-Kahfi dengan mengeraskan suaranya ketika berada di dalam masjid. Ya, ini terkait dengan perbedaan-perbedaan ya. Ada yang makruh membaca dengan keras di dalam masjid. Nah, yang jelas terkait kita keluar dari itu, yang kita ambil posisi pentingnya di sini adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Terserah teknisnya mau seperti apa, mau jahar, mau tidak jahar, monggo seperti itu. Itu yang hukum membaca surat Al-Kahfi. Yang berikutnya, hukum mandi, siwak, bersolek, memakai parfum ya di hari Jumat. Nah, ini. Jadi jamaah, siapapun yang hendak berangkat ke masjid itu disunahkan apa? Disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, ini. Makanya diusahakan kalau kita pergi ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Jangan sampai pakai pakaian yang sudah lama, apalagi sudah bolong-bolong, tetap aja dipakai. Nanti kalau ketemu atau ketemu kawan atau berangkat reuni, bajunya bagus-bagus, giliran pergi ke masjid baju yang paling lungset di bawah. Nah, ini jangan ya. Mari kita balik asumsi kita seperti ini. Nah, butuh dilatih ini ya.
Kenapa jamaah sekalian? Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahwa Nabi bersabda, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumil jum'ah wa yalbisu min salihi siyabihi wa in kana lahu tib massa minhu. Jadi setiap muslim hendaklah mandi pada hari Jumat. Jadi jamaah sekalian, kalau hari Jumat sebelum berangkat ke masjid itu monggo mandi dulu, jangan habis apa aktivitas apa gitu langsung aja pakai baju bau keringet dan seterusnya udah berangkat gitu ya. Kemudian setelah itu mengenakan pakaian yang terbaik dan memakai wewangian, ini jika punya, nggak wajib. Jika punya pakai parfum. Nah, tapi insya Allah kalau di zaman sekarang ini hampir semuanya punya parfum. Nggak ada yang nggak punya. Jangan sampai kita pakai parfum itu kalau mau kelenceran saja pakai, giliran menuju ke masjid bau kecut dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ada satu hadis lagi nih jamaah sekalian dari Ibnu Salam. Ma ala ahadikum lau istara saubaini liyaumil jum'ah siwa saubai mihnatahu. Apa salahnya bila seorang dari kalian membeli sepasang pakaian lagi untuk persediaan pada hari Jumat selain sepasang pakaian untuk bekerja. Jadi menyiapkan atau membeli khusus pakaian sampingan atau pendamping di samping pakaian kerja. Nah, itu. Nah, ini biasanya kalau sudah bekerja kantoran ya susah juga ya kadang-kadang ya. Kalau udah pakai dinas, kemudian kalau mau ganti itu ya nanti terlambat dan seterusnya. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, yang penting di sini adalah bersih, itu yang terpenting ya, bersih dari kotoran terutama, karena akan kita pakai untuk sholat itu ya. Kemudian hadis berikutnya, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yaruhu ilal masjid fala yufarriqu bainas naini summa yusalliya ma kataballahu lahu summa yunsitu lil imam idza takallam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Ini masih terkait dengan hadis-hadis yang terkait dengan hukum mandi dan memakai parfum. Kemudian pada kesempatan ini Abu Hurairah juga berkata, wa salasatu ayyamin ziyadah innallaha ja'alal hasana bi asri amsalihha, dan diberi tambahan 3 hari karena Allah membalas setiap kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Nah, ini. Kemudian ada satu hadis lain, hakun ala kulli muslimin al-ghuslu wa siwak atau sudah siyogiannya, seharusnya, sebaiknya itu ya. Setiap muslim itu sebelum berangkat pada hari Jumat itu mandi, memakai wewangian, bersiwak di sini dalam arti adalah menggosok gigi ya. Tapi kalau panjenengan mau bersiwak seperti yang didapat saat di Mekah ya. Nah, itu kan ada kayu siwak ya, itu mau makai itu juga bagus, sunnah siwak. Nah, itu ya. Cuma kita agak berat ya untuk meniru itu ya, padahal itu adalah sunnah. Berat, tapi saya sendiri
agak berat untuk memakai itu ya. Kadang-kadang habis ditaruh di saku ganti lupa gitu. Kalau nggak gitu ceblok dan jatuh nah itu. Atau kalau nggak gitu malu, wah malu kayak orang ada pakai siwak gini-gini yang gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak usah malu dalam hal kebaikan gitu ya. Terserah apa kata orang gitu kan. Yang penting niat kita nggak ke sana gitu, nggak ingin dipuji ke situ. Dan ada hikmahnya sebenarnya siwak itu ya. Siwak ini untuk kecerdasan juga sebenarnya, itu untuk mengeluarkan dahak-dahak yang ada di dalam tubuh sebenarnya. Itu fadilahnya. Nah, tapi kalau enggak itu ya minimal gosok gigi lah. Nah, gosok gigi. Syukur-syukur kita ini kalau setiap mau sholat bisa gosok gigi. Ya itu bagus. Gantinya siwak yang itu. Nah, itu oke. Oh 5 menit kok cepet ya. Dan kemudian datang ke masjid lebih awal. Nah ini sering, nah, ini introspeksi buat diri saya pribadi. Datang ke masjid lebih awal. Nah ini datang ke masjid lebih awal ini susah jamaah sekalian. Apalagi yang bekerja di kantoran. Susah ini kalau datang hari Jumat lebih awal. Yang ada apa jamaah sekalian? Datangnya lebih awal apa ngakhiri kita ini? Kadang-kadang santai sih urung adzan. Nyantai di rumah. Padahal harusnya itu datangnya lebih awal. Kenapa? Pahalanya apa? Dapat apa jamaah sekalian? Dapat unta gitu ya. Dan ada juga ini satu kisah ya. Ada yang orang inti kepingin ketemu dengan Nabiullah Khidir. Orang kalau ketemu Nabiullah Khidir ini kan 1001 gitu ya, susah gitu kan ya. Yaitu mengamalkan begini. Selama 40 hari dia datang hari Jumat itu lebih awal dan pulang harus lebih akhir. Setelah pulang jamaah semuanya pulang baru dia pulang selama 40 hari dan ketemu akhirnya. Nah, monggo kalau jenengan mau mencoba ini. Tapi berat. Datang lebih awal, pulang lebih akhir selama 40 hari. Nah ini jadi datang lebih awal jamaah sekalian ya, diusahakan. Kemudian yang berikutnya melangkahi pundak seseorang. Nah ini Abdullah bin Busar berkata, ada seorang yang datang pada waktu sholat Jumat lalu melangkahi pundak orang lain, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Maka beliau pun bersabda, ijlis faqad adaita wa anaita. Duduklah, kamu telah mengganggu orang dan kamu terlambat datang. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau kita datang terlambat ya jangan injak-injak soft yang sudah datang lebih awal. Kalau kita datang terlambat ya sudah cari soft yang betul-betul enggak melangkahi pundak seseorang. Nah ini kita sebagai evaluasi kita gitu ya. Karena kan ada yang sampai berani gini geser gitu kan gitu ya. Kita enggak boleh seperti itu. Kalau datang ya cari nanti saat sholat baru merapatkan barisan. Tapi kalau datang itu kemudian langsung minggirnya geser jangan. Nah, itu tidak diperkenankan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum ini dikecualikan bagi imam atau seseorang yang melihat bahwa di barisan depan ada tempat kosong. Artinya ini dikecualikan jamaah sekalian. Misalnya itu masih kosong, monggo. Nah, itu boleh. Nah, kalau tidak seperti ini kemudian datang kemudian melangkah-langkahi pundak jamaah yang lain. Nah, ini yang maksud daripada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi. Itu nggih jamaah sekalian, beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, karena itu adalah termasuk ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kalau hari Jumat tadi kita membaca surat Al-Kahfi, kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak doa, karena di hari Jumat tadi adalah Sayyidul Ayyam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan ada manfaatnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan terkait dengan hal-hal yang
terkait dengan sholat Jumatnya biar nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.